Assalamualaikum Bu Ika. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Fani. Alhamdulillah baik Bu Fani. Gimana nih Bu ya? Saya datang nih setelah tadi saya observasi di kelas Ibu. Saya mau bincang-bincang nih dengan Ibu. Kira-kira nih bagaimana nih perasaan Ibu setelah tadi diobservasi oleh saya? Senang Bu Fani, happy sekali. Happy-nya kenapa tuh Bu? Happy-nya saya merasa diperhatikan ya oleh Bu Fani di supervisi, dan saya tahu bagaimana kelebihan dan kelemahan saya dalam pembelajaran pada anak-anak. Kira-kira Bu, kendala apa sih yang Ibu rasakan nih ketika tadi Ibu diobservasi di kelas? Sebenarnya keseluruhan itu alhamdulillah lah ya, berjalan dengan lancar. Hanya saja ada sedikit kendala dari peserta didik Bu Fani, karena peserta didik itu saya lihat 3 peserta didik saya gitu, kurang fokus dalam pembelajaran seperti itu. Kurang fokusnya nih dari segi apanya sih Bu? Kemungkinan dari gaya belajar anak-anak sih. Dari gaya belajar ketiga anak itu. Nah, betul. menurut Ibu harus bagaimana supaya anak-anak tersebut menjadi fokus? Mungkin yang pertama ya, saya melakukan asesmen diagnostik kembali ya Bu Fani ya. Ya. Dan lalu saya melakukan pemetaan. Memang sebelumnya saya melakukan hal seperti itu, hanya saja mungkin tidak maksimal. Jadi Ibu untuk mengatasinya Ibu akan melakukan lagi tes diagnostik kembali ya Bu ya. Betul. Nah, tes diagnostiknya seperti apa sih Bu yang Ibu ketahui misalnya untuk ketiga anak ini? Untuk tesnya ya, yang mungkin berupa soalnya Bu Fani ya, observasi, dan saya melakukan identifikasi apakah gaya belajar anak-anak tersebut itu masuk ke dalam visual, kinestetik, dan atau audio seperti itu Bu Fani. Bagus ya Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan kembali tes diagnostik untuk menguatkan kembali gaya belajarnya seperti apa. Kemudian Ibu, ada lagi nggak Bu untuk pembelajaran di kelas Ibu dari kendala yang lainnya? Untuk pembelajarannya sih alhamdulillah yang lancar ya, tidak ada kendala sih, karena kan sesuai dengan strategi pembelajaran saya awal ya. Strateginya apa sih Bu yang Ibu lakukan pada pembelajaran saat waktu diobservasi? Sebenarnya strateginya itu saya mengobservasi anak-anak dulu ya Bu ya. Memang kan sebelumnya di semester awal itu kan saya melakukan asesmen ya. Jadi saya tahu anak-anak ini dia itu gaya belajarnya di sekolah seperti apa, dan gaya belajarnya di rumah juga saya juga melakukan itu. Saya komunikasikan kepada orang tua murid gitu, bagaimana anak-anak ketika belajarnya di rumah. Jadi ya, jadi koneksi ya, nyambung gitu. Nyambung. Jadi Ibu selain bertanya kepada anak, melihat anak, kemudian Ibu juga berkomunikasi dengan orang tua ya Bu ya, untuk melihat gaya belajar anak itu. Kemudian Bu, Ibu menggunakan metode atau strategi pembelajaran apa ketika Ibu diobservasi itu? Saya memakai model pembelajaran CTL ya, contextual teaching learning ya. Contextual teaching learning. Menurut Ibu nih, apakah sudah berjalan dengan pembelajaran itu sesuai dengan CTL itu Bu? Gini nih, saya mau cerita sedikit nih tentang kemarin pembelajaran. Ya, jadi materinya kan bangun datar Bu Fani. Ada segitiga, ada segi 4, dan ada lingkaran. Kan kalau misalnya anak kelas 1 itu untuk bentuk kan dia masih ya harus konkret ya. Jadi saya membuat segitiga, terus persegi dan lingkaran itu di kardus ya. Terus saya belah tuh ya. Jadi belah, kalau misalnya ini dibelah nih, misalnya segitiga, ada segitiganya lagi terus dihubungkan itu jadi apa nih, segi 4, jadi konkret. Nah jadi anak-anak tahu
bentuk bentuk bangun datar tersebut ya kita hanya 3 bangun datar ya, karena memang kesehariannya anak-anak melihat kayak jendela kan. Nah kan sesuai dengan CTL ya, saya peragalkan itu mencontohkan dia itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan kelasnya juga. Segi 4 contohnya apa nih, papan tulis, terus persegi apalagi nih, pintu, jendela, kan banyak ya. Kalau misalnya lingkaran apa, jam, anak-anak nunjuk seperti itu karena saya memberikan pemantik ya, pertanyaan sebelum pembelajaran ke intinya tersebut. Jadi di kegiatan awal saya tanya anak-anak, pernah nggak kamu melihat benda-benda? Pernah Bu, benda apa nih gitu, benda tapi berbentuk segi 4. Jadi anak-anak antusiasnya luar biasa. Iya sih, saya lihat juga itu sudah aktif ya Bu di kelas, di mana Ibu sudah kontekstual dengan anak-anak itu diperlihatkan dengan benda konkret. Betul. Apakah Ibu sering melakukan dengan kontekstual seperti ini? Sebelumnya saya melakukan ya, bukan hanya dari pembelajaran diferensiasi, terus kemarin matematika ya. Kemarinnya juga saya ke bahasa Indonesia seperti itu gitu. Jadi anak-anak, kenapa saya memilih model CTL ya, karena memang jangan jauh-jauh deh contohnya, coba kita di kelas dulu aja. Di kelas dulu, jadi dengan benda-benda yang ada di sekitar. Betul, di sekitar ya. Kemudian Ibu selain pakai media konkret, Ibu dengan apalagi Ibu mengajar di kelas itu, jadi anak lebih paham lah seperti itu. Saya melakukannya dengan ini ya, anak-anak mengurai puzzle ya, menyusun dan mengurai puzzle. Sebelumnya sih saya membuat media, begadang malam demi anak-anak dari kemarin ya. Enggak begadang juga sih Bu, kan kita harus profesional ya seorang guru ya. Jadi saya kemarinnya sebelum itu kan kita persiapan ya, sesudah RPP gitu, saya bikin media apa nih yang bisa anak-anak lebih paham. Oh iya, puzzle. Saya menyusun dan mengurai. Saya anak-anak itu menggunting juga, ada menggunting kan, bergerak kan motorik ya, menempel seperti itu, dan dia berdiskusi kelompok kerjasama. Jadi ada gaya belajar anak-anak itu berbeda kan, jadi ada kesulitannya juga, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah kalau tingkat 1 itu berupa rumah, karena kan lebih mudah ya Bu ya, lebih mudah. Jadi kan saya harus memahami karakter dan gaya belajar anak dong ya. Jadi saya udah memetakan rumah, yang kedua hewan, tingkat 2 hewan, dan tingkat 3-nya yang lebih itu tuh lebih agak rumit dia, kereta api seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa berhitung sesuai dengan LKPD yang saya bagikan. Segi itu ada berapa, lingkaran itu ada berapa, sama segitiga itu ada berapa. Jadi Ibu sebenarnya sudah menjalankan pembelajaran yang berbeda produk ya Bu ya, hasil ya. Betul, juga sudah mempersiapkan dengan kesiapan belajar anak. Ada yang anak tingkatannya sudah paham, ada yang lebih sulit lah ibaratnya, yang sulit, yang sedang, dan yang mudah seperti itu. Disesuaikan dengan tingkatan pemahaman anak. Jadi Ibu sudah menjalankan proses pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Fani. Pembelajaran diferensiasi itu menurut Ibu bagaimana Bu? Sebenarnya kalau misalnya tidak kita pelajari sulit ya. Tapi ketika kita berniat untuk mempelajari diferensiasi itu, saya paham sekarang lebih, oh gini ya, ternyata kesehariannya itu saya juga sudah mempelajari gitu. Hanya saja mungkin dari istilahnya itu ya yang harus, oh iya kita harus baca-baca buku nih gitu kan, bagaimana mode pembelajaran, bagaimana metode pembelajaran gitu Bu Fani. Jadi oh iya benar, padahal saya sudah melakukan tapi saya tidak tahu istilahnya apa. Tetapi ketika Bu Fani masuk seperti saya, oh saya tahu itu istilahnya pembelajaran
berdiferensiasi gitu. Bagus ya, berarti Ibu Ika udah menjalankan Sebenarnya proses pembelajaran diferensiasi. betul. Kemudian nih Bu, gimana dengan pembelajaran diferensiasi itu terhadap anak, karakter anak gimana Bu? Berpengaruh nggak gitu loh? sangat menurut Ibu? sangat berpengaruh karena anak-anak jadi mereka lebih apa ya, mungkin saya campur juga ya dengan Ya. nggak hanya saya harus anak-anak tuh belajar gitu kan, ada tingkatannya, ada ice breaking kayak gitu kan saya. Jadi anak-anak kan kalau diferensiasi kan ada proses konten, Ya. proses dan produk. Ya betul, ada 3 ya. Bu, Lebih ya? lebih kelihatannya itu anak-anak ketika prosesnya. Oh ya. Mereka berdiskusi dan wow, kelompoknya kamu ini nih harus kerjasama. Ada yang jadi anak-anak itu karakternya beda ya. Iya betul. Ada yang menjadi pemimpin Jadi, mungkin ya. Ada yang hanya tapi dia tidak berbicara, hanya otak-atik gitu melakukan. Ya. Dan ada juga mungkin ada views kan banyak ya kayak belajar anak-anak gitu. Ya. Terus ada anak yang ini harusnya gini mengatur seperti itu. Jadi oh gini karakter anak-anak setelah melakukan di prosesnya itu saya paling wah gitu. Ya. Aku sudah tahu ini seperti apa gitu. Jadi Ada karakternya. dengan pembelajaran diferensiasi lebih berkolaborasi antara teman gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, selain menggunakan tadi media konkret, Ibu juga menggunakan media apa Bu? Medianya saya hanya itu aja ya. Contohnya mungkin juga ada apa? Atau menggunakan teknologi gitu Bu? Teknologi, ya betul. PPT saya ada PowerPoint-nya juga. Jadi anak-anak ada PowerPoint-nya, terus saya jelaskan. Tapi saya tidak terlalu banyak ceramah, Bu Fani. Ya. Kan ya Bu Fani tahu kan? Iya. Maksudnya biar anak-anak dia bisa berpikir. Saya melakukan teknologi games gitu kan. Anak-anak tebak gambar, Iya. terus anak-anak waktu pas saya anak-anak paham nggak? Ada yang nggak paham, berarti saya melakukan yang bukan ceramah lagi. Anak-anak yang nggak paham itu kan apa? Saya ulangi lagi, terus anak itu paham, lalu boleh ke gambar. Ya. Dia ini Bu kayak apa ya? Misalnya kan kayak kepala sapu itu bentuknya segitiga ya bukan nih ya. Jadi anak-anak tuh tarik garis. Oh ini ada segitiga, ini berarti kepala sapu di ini, terus serbet itu kan persegi. Jadi anak-anak tarik garis. Jadi Ibu Ika tuh sebenarnya sudah melakukan pembelajaran baik dengan media konkret dan digital ya Bu ya. Alhamdulillah. Terlihat dari Ibu menggunakannya dengan audio, video seperti itu ya Bu ya. Ibu Betul. melakukannya banyak sekali. Kemudian Bu, untuk supaya anak pembelajarannya menyenangkan tuh, Ibu melakukan apa sih Bu? Saya melakukan gerak tari. Gerak tari. Gimana tuh anak-anak dengan yang Ibu berikan gitu? Heboh ya. Heboh. Yang pertama heboh Bu Fani. Ya. Gerak tari memang kan kalau misalnya anak yang kelas 1 itu harus banyak gerak ya. Banyak gerak ya. Saya juga betul. walaupun saya apa ya lebih nggak sih bukan ya. Saya juga harus melakukan gerakan, harus semangat gurunya. Jadi anak-anaknya juga jadi dapat power dari guru. Terus anak-anak lebih power lagi itu, dan gerakan narinya itu kan sebelumnya di pertengahan ada yang ada yang lemes ya, sekarang jadi semangat dengan ice breaking nari-nari ya Bu ya. seperti menggelen apa sih bahasa Indonesia menggelen. Iya, apa? Pokoknya begini ya, lesu kayak ya, lesu. lemah gitu ya. Setelah saya kasih, ya udah coba yuk kita nari dulu yuk, ice breaking dulu deh, kata saya seperti itu. Dan anak-anak malah goyang. Jadi heboh. Tapi Suasana kelas hebat Bu, emang harus begitu Bu. Kelas 1 tuh harus aktif gurunya, kan harus menyenangkan ya Bu ya untuk pembelajarannya. betul. Kemudian Bu, untuk permasalahan tadi Ibu ya, untuk anak yang kurang fokus, Ibu akan melakukan pembelajaran asesmen diagnosis lagi menggali. Nah, kira-kira tuh kapan tuh Ibu akan melakukan asesmen kembali dan Ibu akan merefleksikannya kembali? Ya, mungkin asesmen dan observasinya saya melakukannya setelah PTS ya, karena kan anak-anak PTS jadi jangan dulu diganggu. Jadi setelah anak-anak udah plong, udah beres PTS-nya atau dari kan suka ya sedikit remedial lah, sudah ada remedial dan sudah semuanya pokoknya, dan saya akan melakukan
seperti itu. Jadi Bu setelah PTS Ibu akan melakukan dia observasi lagi kembali dan nanti Sama akan- 3 ya. Udah semuanya Bu Pani. ya. Semangat Bu pokoknya mah ya untuk Semangat lah. menuju ke perbaikan kembali, Iya betul. menuju perubahan ya Bu ya. Perubahan Jadi lebih baik. kita memberikan lingkungan yang menyenangkan kepada anak dan berpihak kepada anak pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik Bu Ika, kira-kira nih rasanya gimana Bu setelah saya observasi ini sekarang ini? Rasanya itu seperti curhat ya pada mentor. Curhat gitu ya. Jadi ada apa ya yang oh iya kekurangan saya ini, jadi saya harus perbaiki. Kelebihannya saya harus tingkatkan. Seperti itu ya. Jadi sharing lah kepada istilahnya curhat juga gitu sama mentor saya dan saya juga banyak terima kasih ya sama Bu Fani. Sama-sama Ibu ya. Mudah-mudahan kita saling berbagi. Saya juga di sini dapat ilmu dari CGP, saya men-share ke Ibu. Semoga dengan share ilmu kita pembelajaran lebih baik, sekolah kita lebih maju, anak-anak juga terutama ya untuk anak-anak lebih berkembang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Ika ya atas waktunya. Sama-sama Bu Cukup Fani. sekian kali ya Bu ya. Nanti kalau ada permasalahan lagi kita observasi kembali, kita berbincang-bincang kembali ya Bu ya tentang anak. Terima kasih Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.